Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo kawan pajak semua. Kembali lagi KPP Pratama Jakarta Sawah Besar 2 menemani teman pajak sekalian lewat Podcast Saberdu. Nah, kali ini kawan pajak akan ditemani oleh saya Riyama dan rekan saya yang cantik Monica. Kami berdua penyuluh pajak dari KPP Pratama Jakarta Sawah Besar 2. Nah, kawan pajak, hari ini kita akan membahas satu materi yang lagi booming-boomingnya, yang lagi naik daun, Ya. Kak Monik ya. Apa tuh? Yang di mana-mana balihonya, posternya itu beredar di mana-mana, yang hangat dibicarakan oleh semua orang, apalagi kalau bukan program pengungkapan sukarela. Nah, Kak Monik, sebelum kita melangkah lebih jauh nih, coba kita jelaskan dulu ke kawan pajak sekalian, apa sih yang dimaksud dengan program pengungkapan sukarela itu? Baik kawan pajak, program pengungkapan sukarela ini adalah program yang memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang belum melaporkan sepenuhnya kewajibannya dengan cara melakukan pembayaran pajak berdasarkan pengungkapan harta. Itulah program pengungkapan sukarela. Jadi kesempatan ya Kak. Betul. Ya, kesempatan itu tidak selalu datang ya. Iya, betul. Jadi mumpung datang, mumpung ada kesempatan, manfaatkan ya kawan pajak sekalian. Dan berikutnya kita mau tahu nih, kira-kira apa sih yang melatar belakangi adanya program pengungkapan sukarela ini? Apa saja tuh Kak? Nah, yang pertama itu karena adanya pertukaran data otomatis dengan negara-negara mitra. Ya. Dan DJP itu mendapatkan informasi-informasi perpajakan dari ILAP, Ya. instansi, lembaga, dan asosiasi dan lainnya, sehingga DJP itu dapat mengetahui data-data terkait dengan harta wajib pajak. Jadi semua data-data itu masuk ke DJP ya? Iya, ada pertukaran data. Ya. Nah, sehingga diketahui bahwa ternyata masih banyak di antara wajib pajak yang telah mengikuti teks amnesti sebelumnya, ternyata belum sepenuhnya mengungkapkan hartanya dalam program teks amnesti pada tahun 2016 kemarin. Nah, kemudian untuk kondisi kedua yang melatar belakangi program ini adalah diketahui bahwa terdapat wajib pajak orang pribadi yang belum mengungkapkan seluruh penghasilannya dalam SPT tahunan untuk tahun pajak 2016 sampai dengan tahun pajak 2020. Nah, ini dia yang melatar belakangi mengapa adanya program pengungkapan sukarela ini. Seperti tadi ya, pemerintah memberikan kesempatan kepada wajib pajak. Ya. Jadi kawan pajak, tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan kita sebagai wajib pajak secara sukarela, dan program ini diselenggarakan dengan asas kesederhanaan, kemudian asas kepastian hukum, dan juga asas manfaat. Jadi program ini dilaksanakan dengan sederhana, artinya bahwa kawan pajak dapat mengikutinya dengan mudah, dapat dilakukan kapan saja, di mana saja, dalam waktu 24 jam sehari, dan juga dengan mengikuti PPS ini kawan pajak akan mendapatkan kepastian hukum dari segi perpajakan wajib pajak, dan juga akan mendapatkan manfaat tentu saja dengan mengikuti program pengungkapan sukarela ini. Jadi sesibuk-sibuknya kawan pajak tetap bisa mengikuti program pengungkapan sukarela ini. Betul. Ya, karena biar tengah malam jam 11 jam 12 masih tetap bisa ya untuk melakukan pengungkapan lewat PPS ini. Betul. Nah, tadi sudah dibahas, sekarang untuk PPS ini jangka waktunya Kak. Sebenarnya untuk PPS ini sendiri sudah ada sejak awal tahun ya Kak? Ya, dari 1 Januari ya. Dari 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2022. Wah, sebentar lagi Tinggal menghitung hari nih kawan pajak. Ayo segera disiapkan. Nah, untuk PPS ini terdiri dari 2 kebijakan Kak. Kebijakan pertama yaitu untuk pembayaran PPh final berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan dalam teks amnesti tahun 2016 kemarin. Jadi pesertanya adalah wajib pajak orang pribadi dan badan yang mengikuti teks amnesti. Jadi alumni TA nih Kak yang mengikuti kebijakan satu ini. Kemudian basis pengungkapannya adalah harta per 31 Desember 2015 yang belum diungkapkan pada program teks amnesti. Nah, untuk tarifnya sendiri kawan pajak, tarifnya itu ada 3.
Yang pertama itu 11%, itu adalah untuk harta deklarasi luar negeri. Jadi hanya dideklarasikan, Ya, tapi tidak hartanya dibawa di luar negeri ya. Iya, tidak dibawa ke Indonesia. Ya. Itu 11%. Kemudian untuk tarif kedua adalah 8%, lebih rendah lagi ya. Ya. Ini adalah untuk harta yang berada di luar negeri namun direpatriasi ke dalam negeri ya, dan juga harta yang berada di dalam negeri. Ya. Nah, kemudian untuk tarif ketiga adalah 6%, jauh lebih kecil lagi ya. Ya. Ini untuk harta luar negeri yang direpatriasi dan aset dalam negeri yang diinvestasikan dengan SBN atau industri hilirisasi dan renewable energy. Nah, itu tadi untuk yang kebijakan pertama bagi peserta bagi wajib pajak yang sudah mengikuti tax amnesty. Untuk kebijakan kedua itu adalah pembayaran PPh final berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan tahun 2020. Nah, ini pesertanya hanya untuk wajib pajak orang pribadi saja. Jadi untuk WP Badan tidak dapat mengikuti kebijakan 2 ini. Dan basis pengungkapannya adalah harta yang diperoleh tahun 2016 sampai tahun 2020. Dan tarifnya seperti kebijakan 1 juga ada 3 tarif. Yang pertama 18% untuk harta yang dideklarasi yang ada di luar negeri. Ya, ini hanya deklarasi saja. Dan kemudian untuk harta luar negeri yang direpatriasi dibawa masuk ke Indonesia dan juga harta dalam negeri, ini tarifnya adalah 14%. Dan tarif terakhir adalah 12% untuk harta yang direpatriasi dari luar negeri yang diinvestasikan, juga harta dalam negeri yang diinvestasikan dalam bentuk SBN atau hilirisasi atau dalam bidang renewable energy. Iya, itu tadi ya 2 kebijakan dan tarif-tarifnya ya. Ya. Dan khusus untuk kebijakan 2 ada syarat tambahannya lagi. Oh, ya. Gitu. Jadi Apa ya, Kak, itu? ada lagi bahwa wajib pajak ini tidak sedang diperiksa atau dibukper untuk tahun pajak 2016 sampai tahun 2020 dan juga tidak sedang dilakukan penyidikan atau dalam proses peradilan atau sedang menjalani tindak pidana di bidang perpajakan yang berkaitan dengan pajak penghasilan output ataupun PPN. Nah, ada syarat-syarat umum juga nih yang Ya, harus terpenuhi ada tambahan lagi ya. Yang pertama itu wajib pajak harus ber-NPWP. Wah, wajib ini sih. Wajib, soalnya Ya. ini identitas ya Kak Betul. ya. Jadi wajib ber-NPWP, kemudian membayar PPh final sesuai dengan perhitungan tarif yang tadi kita Ya. ungkapkan ya. Kemudian menyampaikan SPT tahunan untuk tahun 2020 ya. SPT tahunan PPHOP tahun 2020. Jadi kalau belum lapor tahun SPT tahunan untuk tahun pajak 2020 terus mau ikut PPS harus dilaporkan dulu ya. Untuk tahun pajak tahun 2020-nya. Kemudian mencabut permohonan restitusi atau upaya hukum tahun pajak 2016 sampai 2020 terkait dengan PPh output dan PPN. Tentunya kalau mau dapat pengampunan harus mencabut upaya hukumnya dulu ya. Betul. Dan ada lagi tambahan ketentuan untuk kebijakan 2 ini, yaitu buat wajib pajak yang mengikuti PPS, ini ada kalau melakukan pembetulan SPT tahun pajak 2020 ke bawah sesudah terbitnya undang-undang HPP ini dianggap tidak disampaikan. Nah, undang-undang HPP kan terbit bulan Oktober tahun 2021. Jadi pembetulan sesudah itu apabila wajib pajak ikut PPS dianggap tidak disampaikan. Kemudian kedua, untuk wajib pajak tadi sebelum ikut PPS dia harus melaporkan SPT tahunan 2020. Bagi yang belum dia harus melaporkan dulu dengan melaporkan harta yang sudah dilaporkan dalam SPT tahun sebelumnya dan juga harta yang diperoleh tahun 2020 tetapi hanya untuk harta yang diperoleh dengan penghasilan yang diterima di tahun 2020 itu. Nah, harta lainnya di luar itu, itulah yang bisa kawan pajak ungkapkan dalam program pengampunan sukarela. Ya. Kemudian kira-kira manfaat nih kalau ikut TPS pasti ada. Ini yang penting juga. Ini yang penting nih, biar nggak ragu lagi untuk ikut TPS. Betul. Yang pertama untuk kebijakan 1 itu jika mengikuti TPS tidak dikenakan sanksi pasal 18 ayat 3 Undang-Undang TA. Apa itu ya? Apa itu? Yang pertama itu dikenakan PPh final dari tambahan harta yang tidak diungkap. Jadi untuk kawan pajak yang tahun 2016 mengikuti tax amnesty namun belum mengungkapkan semua, terdapat tambahan harta yang diketahui oleh DJP nih belum diungkapkan di TA tersebut akan dikenakan PPh final sebesar
25% untuk badan, 30% untuk orang pribadi, dan 12,5% untuk WP tertentu. Plusnya ini nih yang berat. Waduh. Plus sanksi administrasi 200%. Wah, berat sekali kawan Berat pajak. sekali, iya. Sangat jauh dibandingkan dengan mengikuti program PPS tadi ya. Kalau ikut PPS tadi Tarifnya, bebas dari ya, sanksi ini. sanksi tersebut. Betul. Kemudian yang kedua keuntungannya adalah perlindungan data. Jadi data atau informasi yang bersumber dari SPPH dan lampiran tidak dapat dijadikan sebagai dasar dalam penyelidikan, penyidikan, dan atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak. Nah, ini kepastian hukum lagi nih Kepastian bagi wajib pajak ya. Ya. Ya, dan selanjutnya untuk manfaat peserta kebijakan 2. Apa tuh, Kak? Yang pertama, tidak akan diterbitkan ketetapan untuk tahun pajak 2016 sampai tahun 2020 kecuali ditemukan harta yang belum diungkapkan. Dan juga ini ada pengecualian lagi khusus untuk kebijakan 2. Ini dikecualikan juga untuk PPH atau PPN yang sudah dipotong atau dipungut tetapi belum dilaporkan oleh wajib pajak. Nah, ini Direktorat Jenderal Pajak masih bisa menerbitkan ketetapan. Itu 2 pengecualiannya ya. Nah, manfaat lain dari kebijakan 2 ini, mengikuti kebijakan 2 adalah wajib pajak juga mendapat kepastian bahwa tidak akan dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak sehubungan dengan harta yang dilaporkan dalam SPPH. Gitu. Itu dia ya. Kemudian kalau seandainya nih wajib pajak sudah ikut PPS, namun masih setengah-setengah ya, Belum diungkap semuanya. belum diungkap semua. Di kemudian hari DJP menemukan, oh ternyata ada nih harta yang belum diungkapkan. Ini setelah berakhirnya masa PPS ini ya, 30 Juni. Ada konsekuensi Ada dong. konsekuensi yang harus diterima. Yaitu kembali lagi tadi, untuk harta yang diketahuan ini nih akan dikenakan PPh final sebesar 25% untuk badan, 30% untuk orang pribadi, 12,5% untuk WP tertentu, plus sanksi administrasi 200%. Ini untuk yang peserta kebijakan 1 ya. Ya, untuk kebijakan 1 besar sekali sanksinya ya. Ya, dan untuk yang kebijakan 2 juga ada konsekuensinya apabila DJP juga menemukan harta yang belum diungkapkan. Nah, itu dikenakan PPh final sebesar 30% dan juga ditambah juga sanksi. Sanksinya adalah bunga per bulan ditambah dengan applied faktor sebesar 15%. Jadi sebelum kawan pajak melaporkan SPPH, teliti lagi apakah memang semua harta sudah masuk. Ya, jadi lebih aman gitu. Jadi tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Iya, dan nggak boleh setengah-setengah ya Kak. Betul. Ya, harus benar-benar diungkapkan semuanya, harus benar-benar jujur ya. Ya, betul. Kemudian Untuk cara pengungkapannya bagaimana? Tadi sudah di awal sudah disampaikan bahwa untuk PPS ini asasnya adalah kesederhanaan. Jadi pengungkapannya pun pengungkapannya pun sangat sederhana. Kawan pajak cukup mengakses di DJP online kawan pajak dengan mengaktifkan fitur PPS di menu profil ya gitu. Dan sebelum melakukan penginputan data, hal-hal yang perlu kawan pajak persiapkan adalah pertama, aplikasi yang digunakan adalah aplikasi Adobe Reader DC. Ini adalah aplikasi untuk menginput data-data rincian hutang dan harta untuk mengikuti program PPS. Dan kemudian kedua tentu daftar rincian harta yang akan diungkapkan, kemudian daftar rincian hutang yang akan yang sebagai pengurangnya nanti yang berkaitan dengan harta yang diungkapkan, kemudian nomor NTPN pembayaran PPh untuk pengungkapan sukarela ini, dan yang terakhir adalah surat pernyataan repatriasi atau investasi jika memang harta yang diungkapkan itu akan direpatriasi atau diinvestasikan. Kemudian tambahan kelengkapan untuk kebijakan 2 adalah membuat pernyataan permohonan pencabutan permohonan restitusi atau upaya hukum jika memang sedang melakukan restitusi atau upaya hukum, dan juga mengunggah surat permohonan pencabutan banding, gugatan, dan atau peninjauan kembali jika ada. Jika kemudian kawan pajak ingat nih, oh ternyata masih ada nih harta saya yang belum saya ungkapkan dalam SPPH. Nah, nggak perlu khawatir, kawan pajak masih dapat melakukan pengungkapan yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Melakukan Jadi, pembetulan melalui SPPH kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi nggak dibatasi ya. Nah, kemudian peserta juga dapat mencabut SPPH-nya Kak. Oh gitu. Jadi
dia menimbang-nimbang, memikirkan, ternyata udahlah nggak perlu nggak ikut perlu PPH ikut nih. PPS nih Iya. gitu. Boleh cabut itunya SPPH-nya boleh, caranya yaitu dengan membuat SPPH berikutnya dengan mengisi nilai hartanya 0. Ya. Jadi jika mengisi hartanya sebesar 0 itu dianggap mencabut SPPH-nya. Ya. Namun kawan pajak perlu diingat dan dicamkan baik-baik. Ketika kawan pajak sudah melakukan pencabutan SPPH, Ya. maka kawan pajak tidak dapat lagi mengikuti program PPS ini. Tidak bisa berubah pikiran lagi. Iya, nggak bisa galau-galau, Nggak no boleh. galau-galau. Dan juga tentu saja karena mencabut berarti kan tidak ikut nih, berarti tidak mendapat manfaat juga Manfaatnya, dari iya, benar. program pengungkapan sukarela ini. Mm-mm. Nah, untuk PPS kebijakan 1, cara menghitungnya adalah mengalihkan tarif yang tadi 11%, 8%, dan 6% dengan nilai harta bersih. Harta bersihnya itu adalah harta dikurangi pokok utangnya. Nah, bukan pokok utang, utang sesuai dengan Undang-Undang TA. Maksudnya adalah untuk kebijakan 1 ini utang yang dapat dikurangkan untuk wajib pajak orang pribadi adalah sebesar 50% dari harta yang diungkapkan. Sementara untuk wajib pajak badan itu lebih besar 75% dari nilai harta yang diungkapkan. Nah, untuk kebijakan 2 itu rumusnya sama aja ya Kak Ya, ya. Tarif tarif juga dikali ya. nilai harta bersih. Itu Betul. tarifnya tadi 18, 14 dan 2 atau 12 ya, sesuai dengan kondisi yang wajib pajak inginkan, yang wajib pajak pilih. Silakan tarifnya dikali dengan nilai harta bersih. Sementara nilai harta bersih di sini maksudnya adalah nilai harta dikurangi dengan hutang. Hutang yang terkait dengan perolehan harta yang diungkapkan dalam SPPH. Ya, untuk kebijakan 2 tidak ada batasannya ya, 50% dan 70% itu ya. Selama masih berkaitan dengan perolehan Harta harta yang bisa diungkapkan, dikurangkan. ya, benar. Kemudian cara pembayarannya. Untuk cara pembayarannya sendiri, kawan pajak membayar melalui bank persepsi, pos persepsi atau lembaga persepsi lainnya dengan terlebih dahulu membuat kode billing. Nah, kode billing ini dapat sekaligus dibuat pada saat membuat surat pernyataan pada laman DJP online. Ya, Seperti itu ya. aja. Jadi menghindari kesalahan, Betul. otomatis keisi kodenya Otomatis di sana. keisi. Nah, kemudian untuk pembayaran PPS ini ada satu hal yang penting bahwa pembayaran PPS tidak dapat dilakukan melalui pemindah bukuan. Ya. Nah, selanjutnya untuk ketentuan repatriasi tadi kan ada terkait dengan repatriasi. Ya. Nah, nggak mungkin kan dalam waktu cepat langsung dipindahkan hartanya dari luar negeri ke dalam gitu kan. Itu Betul. butuh waktu kan. Betul. Sehingga pemerintah memberikan kebijakan bahwa repatriasi dilakukan itu batasnya paling lambat adalah 30 September tahun 2022. Nah, pengalihannya itu melalui bank dan ada holding periodnya yaitu 5 tahun. Ya, tidak boleh dialihkan ke luar negeri. Iya, harus tetap di wilayah NKRI. Betul. Dan kemudian untuk ketentuan investasi, ini bentuk investasinya juga sudah diatur. Itu ada 2. Yang pertama dalam bidang hilirisasi SDA atau renewable energy. Ini bisa dalam bentuk pendirian usaha baru atau melakukan penyertaan modal dalam usaha-usaha bidang tersebut. Dan yang kedua melalui SBN. Dan batas waktunya untuk investasi ini realisasinya harus dipenuhi wajib pajak paling lambat tanggal 30 September tahun 2023. Dan holding periodnya juga 5 tahun sejak diinvestasikan. Sama ya, 5 Sama. tahun. Ya. Nah, kemudian bagi wajib pajak peserta PPS yang berkomitmen untuk repatriasi maupun investasi itu memiliki kewajiban untuk melaporkan laporan realisasi melalui laman DJP yang dilaporkan paling lama yaitu pada batas pelaporan SPT tahunan, Ya. sama dengan batas pelaporan SPT tahunan, dan dilaporkan sampai dengan berakhirnya batas waktu investasi. Ini khusus untuk yang komitmen investasi. Ya, demikian tadi sekilas ya terkait dengan PPS yang akan segera berakhir tanggal 30 Juni 2022. Jadi nggak ada yang galau-galau lagi ya. Jangan, Kak. sudah harus yakin ya, sekarang udah ya. mantap nih ikut PPS, sudah tahu manfaatnya. Ayo segera manfaatkan. Nah, saya mau ambil nih, minjam dulu nih kalimat iklan layanan masyarakat DJP. Dari DJP yang yaitu jika ada perasaan yang terpendam, katakan. Jika ada harta terlupakan, ungkapkan. Jadi kawan pajak jangan ragu lagi, ungkap saja mumpung ada PPS. Dan bagi kawan pajak yang merasa kesulitan dalam mengikuti program PPS ini,
Jangan khawatir, di KPP Pratama Sawah Besar 2 setiap hari ada helpdesk khusus PPS yang buka dari pukul 8 pagi sampai jam 4 sore. Kawan pajak bisa datang ke sini dan semua pelayanan kami tidak dipungut biaya. Senin sampai Jumat ya Kak Senin ya? sampai Jumat. Ya, selain itu, kawan pajak juga dapat berkonsultasi lewat layanan WA pada nomor yang tertera di Linktree KPP Sawah Besar 2. Dan bagikan pajak yang punya ide atau masukan untuk topik untuk podcast Saberdu berikutnya, silakan tulis di komen dan jangan lupa like dan subscribe channel YouTube kami. Nah, sampai jumpa di podcast selanjutnya dan salam sehat. DJP Kuat, Indonesia Maju.